Halo, perkenalkan nama saya Melat Fadila, NIM 191481033 dari kelas A Perancangan Drama. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang film biografi yang akan saya buat. Di sini saya mengambil tokohnya itu Soimah. Soimah Pancawati itu sendiri lahir di Pati 29 September 1980. Soimah ini adalah sosok artis yang multitalenta. Dia bisa segala hal, jadi dia suka melucu bisa, menyanyi bisa, menyinden bisa, wah deh pokok. Dan Soimah sendiri menikah dengan Herwan Pandoko atau yang biasa dipanggil Koko, dan Soimah sendiri tuh biasa dipanggil Mae pada tanggal 27 Desember 2002. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam bab kedua dan di sini kita akan membahas permasalahan. Dalam permasalahannya ini saya akan mengambil tentang kesetaraan gender dan bagaimana pandangan miring tentang seorang sinden itu. Dan di sini Soimah tuh membuktikan kepada kita bahwa Soimah tuh jadi sosok yang bisa menjadi bukti kalau gender itu bisa setara. Tidak hanya laki-laki saja yang dianggap mampu, bahkan dalam untuk dunia kesenian. Jadi wanita tuh juga mampu sukses dalam bersinden, dalam berkarir di dunia kesenian. Jadi itu mematahkan kata-kata atau omongan miring tentang bagaimana sinden itu dipandang di masyarakat tentang simpanan dalang atau dipandang miring lainnya lah. Dimana sebagian masyarakat tuh masih memandang sinden dan kakawitan tuh tidak pantas untuk wanita. Dan untuk konsep naratifnya sendiri, saya akan mengambil perjalanan hidup Soimah mulai dari dia lulus SMP pada tahun 1995 dan dia pindah ke Jogja diajak oleh tantenya masuk ke SMKI, yaitu Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Di sana dia mulai belajar, mulai menekuni, mulai mendalami karawitan dan sinden. Dan di sana dia mulai mengikuti banyak organisasi seni, dia mulai aktif dalam organisasi seni dan tampil dan bagaimana lika-likunya. Seperti halnya dia pernah tampil semalam suntuk menjadi sinden untuk perwayangan, untuk pentas wayang, dan dia hanya dibayar Rp10.000. Dia tidak menyerah dan dia masih tetap semangat dan menikmati prosesnya dan terus berkarya. Jadi nanti mulai dari tahun 1995 itu, mulai dari dia belajar berkesenian, belajar mendalami sinden dan karawitan, dia mengalami banyak sekali cobaan, berliku-liku sekali bagaimana dia bisa sampai sukses sampai sekarang. Saya akan memasukkan itu di filmnya. Lalu untuk audiensnya sendiri nanti saya akan mengambil dari usia remaja sampai tua. Dan untuk remajanya sendiri, biasanya kan remaja karakteristiknya masih suka menonton yang hiburan-hiburan gitu. Jadi untuk menarik remajanya, audiens remaja, saya akan mengambil di beberapa scene-nya dalam film saya nanti. Itu akan berisi saat-saat Soimah melakukan pertunjukan dalam panggungnya, nanti akan saya perlihatkan di sana. Dan bagaimana Soimah bekerja di belakang layar, di belakang televisi, itu bagaimana dia bekerjanya. Lalu untuk usia dewasa sampai tua sendiri nanti pastinya akan ada bagaimana masalah-masalah hidup yang dilalui Soimah dan bagaimana dia melalui masalah-masalah hidupnya. Untuk sinematiknya sendiri saya akan mengambil wardrobe style tahun 90-an sesuai dengan Soimah di SMK-nya. Itu dengan ciri-ciri tipe stylenya adalah baju yang dimasukkan dengan menggunakan belt atau sabuk yang besar dan memperlihatkan sabuknya, menonjolkan sabuknya. Dan untuk baju-baju kesehariannya biasanya menggunakan makna yang cerah tapi cerah tua. Dan untuk motifnya sendiri menggunakan motif yang besar seperti kotak-kotak besar atau garis-garis yang besar. Lalu untuk seragam sekolahnya sendiri biasanya menggunakan rok span SMA tapi selutut, setelah itu menggunakan kaos kaki panjang warna putih dan menggunakan sepatu sneakers. Setelah itu untuk seragamnya sendiri lengan bajunya itu digulung, sebelah sininya digulung.
Dan untuk color gradingnya sendiri, saya ingin menggunakan tone coklat dan keorenan zaman retro zaman dulu. Dan nanti contohnya seperti beberapa scene di Habibie Ainun itu menggunakan warna-warna tone retro, coklat dan keoren-orenan seperti itu. Dan untuk lightingnya sendiri saya mau yang normal, dan make upnya untuk sehari-hari saja, jadi natural saja. Jadi sepertinya cukup segitu dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.